Shalom Bapak Ibu, masih bersama dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan, damai sejahtera untuk kita semua. Kita masih di selayang pandang kitab Kejadian, Bapak Ibu, cukup banyak yang kita bisa pelajari dari kitab Kejadian. Sekarang kita sampai di Menara Babel, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Menarik untuk mengamati tentang Menara Babel ini. Menara ini dibangun oleh seorang pemimpin besar, pemimpin yang awal yang kita kenal di Alkitab, Nimrod. Nimrod adalah keturunan Kain, seorang pemimpin besar di zamannya. Lalu mereka bersepakat, Bapak Ibu, supaya mereka tidak terserak ke berbagai wilayah di dunia ini. Mereka memutuskan untuk membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ada banyak pelanggaran di sini, Bapak Ibu. Yang pertama, kelihatannya mereka belajar dari peristiwa air bah. Jadi mereka pikir kalau bikin menara yang tinggi, ketika dihukum Allah ada pakai air bah, maka mereka bisa menyelamatkan diri melalui menara itu. Kemungkinan begitu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang kedua, pelanggaran yang sangat serius yang dilakukan oleh mereka. Jelas Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi. Jadi Tuhan mau manusia terserak. Lalu kemudian mandat budaya ini diulang kepada Nuh. Ketika peristiwa air bah manusia dimusnahkan, kembali Tuhan berkata kepada Nuh, penuhi bumi, taklukkanlah itu beranak cucu. Jadi Allah mau manusia terserak, manusia berpencar, memenuhi bumi. Tetapi orang-orang ini di bawah kepemimpinan Nimrod memutuskan supaya mereka jangan terpencar ke seluruh bumi. Mereka ingin mempersatukan diri dengan membangun Menara Babel, Bapak Ibu. Pada akhirnya Tuhan turun tangan dan mengacaukan bahasa mereka. Komunikasi mereka dikacaukan begitu rupa sampai pembangunan itu gagal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan bagian ini bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Menara Babel dibangun di atas arogansi manusia, ingin mencapai langit, ingin mencoba menyaingi Allah, Bapak Ibu, melawan Allah. Kembali dosa begitu mengerikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak mau mentaati firman Allah untuk terserak ke seluruh bumi, maunya berkumpul, dan pada akhirnya Allah memporak-porandakan mereka. Dimulai dari bahasa mereka dikacaukan, sehingga menara itu tidak bisa dibangun, dan mereka terserak ke berbagai penjuru di muka bumi. Apa pelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita perlu berhati-hati dalam hidup ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa maksud saya? Kita belajar dari peristiwa Menara Babel. Jangan kita membangun kebenaran kita sendiri. Mereka berpikir adalah benar untuk mempersatukan mereka, adalah benar untuk membangun menara yang tingginya sampai ke langit, adalah benar untuk tidak terserak dan satu bahasa saja. Tetapi bagi Allah, itu bukan sebuah kebenaran. Mereka coba membangun kebenarannya sendiri. Dan kemudian Allah turun tangan, menghukum mereka. Begitulah Bapak Ibu dan saya, kita dilarang membangun kebenaran kita sendiri. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu gereja mula-mula, begitu gereja lahir, setelah peristiwa Petrus khotbah, 3.000 orang bertobat, besoknya Petrus khotbah tambah lagi 5.000, dan terus kekristenan berkembang luar biasa di Yerusalem. Bapak Ibu, perhatikanlah, Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, mulai dari Yudea, Samaria, Bapak Ibu, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Tapi gereja mula-mula hanya di Yerusalem saja. Mereka hanya berkumpul di sana saja, padahal pesan Kristus kuat. Dari Yerusalem ke Yudea, Yudea ke Samaria, Samaria sampai ke ujung bumi. Ketika mereka begitu solid, mereka hanya di Yerusalem saja, maka Allah mengizinkan gereja mula-mula dianiaya. Gereja mula-mula mengalami siksaan yang luar biasa. Sampai kemudian mereka berlari, Bapak Ibu. Mereka terpencar ke Asia, Bitinia, Kapadokia, ke Roma, ke daerah-daerah Yunani. Mereka terserak lari ke kota-kota lain, Bapak Ibu. Dan dengan demikianlah kemudian Injil didengar oleh bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu merenungkan bagian ini bersama-sama. Ingatlah baik-baik, mungkin bagi gereja mula-mula, jika mereka tetap ada di Yerusalem, mereka
mereka kompak, mereka bersama-sama, maka mereka akan bisa menghadapi situasi dengan lebih baik. Tetapi Allah mau mereka terserak untuk memberitakan Injil. Begitulah Bapak Ibu dan saya, kita belajar dari Menara Babel. Jangan pernah membangun kebenaran kita sendiri. Mari kita ikuti kebenaran firman Allah. Kita ikuti kebenaran Allah, karena kebenaran hanya milik Allah dimanapun dia ditemukan. Renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.